Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Ibu Irdina. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa permasalahan ekonomi itu? Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Nah, masalah ekonomi ini akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inti dari permasalahan ekonomi ini adalah kebutuhan manusia itu begitu banyak dan tidak terbatas. Di sini saya akan menjelaskan 4 masalah dalam ekonomi. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama kebutuhan menurut intensitas, yang kedua kebutuhan menurut sifat, yang ketiga kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, yang keempat kebutuhan menurut subjeknya. Nah, yang pertama kebutuhan menurut intensitas ini terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer atau pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan waktu pemenuhannya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan menurut subjeknya itu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan perorangan dan kebutuhan kelompok. Alat dan sarana pemuas kebutuhan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya dengan barang lain. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan hubungan menurut proses produksinya. Yang keempat, alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Dan yang terakhir yaitu alat pemuas kebutuhan menurut nilainya sebagai jaminan. Nah, yang pertama, alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi ini merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang cara perolehannya memerlukan pengorbanan berupa materi. Nah, contohnya itu kayak beras, minyak goreng, dan pakaian. Nah, yang kedua, barang non-ekonomi ini merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang cara perolehannya tidak memerlukan pengorbanan karena persediaannya melimpah. Contohnya yaitu sinar matahari, air di sungai, dan udara. Nah, yang kedua yaitu alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya dengan barang lain. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi ini merupakan alat pemuas kebutuhan yang memiliki kegunaan saling menggantikan. Contohnya yaitu kopi dengan teh, daging ayam dengan daging sapi. Nah, yang kedua yaitu barang komplementer ini merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang memiliki fungsi saling melengkapi. Contohnya yaitu minyak tanah dengan kompor atau buku tulis dengan pena. Yang ketiga yaitu alat pemuas kebutuhan hubungan menurut proses produksinya, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang keempat yaitu alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya, dibagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang produksi atau barang modal. Nah, barang konsumsi ini merupakan barang yang secara langsung melayani kebutuhan manusia, contohnya yaitu beras, minyak goreng, atau biskuit. Nah, yang kedua yaitu barang produksi. Barang ini digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan barang lain, contohnya yaitu mesin dan kendaraan. Nah, yang terakhir yaitu alat pemuas kebutuhan menurut nilainya sebagai jaminan. Yang pertama yaitu barang bergerak, merupakan barang-barang yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit jangka pendek, contohnya yaitu sepeda motor, televisi, atau perhiasan. Nah, yang kedua yaitu barang tidak bergerak, merupakan barang-barang yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit jangka panjang, contohnya yaitu gedung atau tanah. Kemudian bagian yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya ekonomi. Kelangkaan adalah suatu kondisi terbatasnya sumber daya ekonomi yang tersedia sementara manusia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, kelangkaan sumber daya ekonomi ini akan muncul jika dihadapkan dengan beragamnya kebutuhan manusia. Hal ini yang menjadi masalah pokok ekonomi yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang beragam dalam menggunakan sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang relatif terbatas. Nah, ada 6 faktor-faktor penyebab kelangkaan, yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya, yang kedua perbedaan letak geografis, yang ketiga ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, yang keempat rendahnya kemampuan produksi, yang kelima lambatnya perkembangan teknologi, dan yang terakhir yaitu terjadinya bencana alam. Nah, kemudian ada strategi mengatasi kelangkaan ini, yaitu yang pertama menyusun skala prioritas kebutuhan. Nah, dalam menyusun skala prioritas kebutuhan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada 4, yaitu tingkat urgensi, kesempatan yang dimiliki, pertimbangan masa depan, dan yang terakhir yaitu kemampuan diri. Yang pertama yaitu tingkat urgensi.
yaitu bagaimana di dalam menentukan pilihan ini mana yang harus didahulukan dan perlu dipertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan hal tersebut. Yang kedua, ada kesempatan yang dimiliki. Pertimbangan kedua adalah jika suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka perlu didahulukan. Misalnya, dalam suatu kondisi darurat, keselamatan atau kesehatan merupakan hal yang paling diutamakan. Yang ketiga, yaitu pertimbangan masa depan. Nah, bagaimana jika di dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, yang terakhir yaitu kemampuan diri. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas, yaitu berawal dari sifat manusia yang mempunyai banyak keinginan dan selalu merasa tidak puas. Namun ada hambatan karena keterbatasan kemampuan, baik dari segi ekonomi maupun yang lain. Maka perlu dipertimbangkan pula berdasarkan kemampuan yang dimiliki, baik dari segi materi maupun non-materi, agar pilihan yang diambil bisa tepat sesuai kemampuan. Nah, yang kedua, yaitu berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Hal ini bisa diterapkan dengan melakukan 4 usaha berikut. Yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif, serta menggali yang belum terangkat. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna. Kemudian di bagian ketiga ada masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik dan masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Nah, yang pertama yaitu masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik ini dibagi menjadi 3, yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, masalah produksi ini agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa itu harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen itu harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang tepat diproduksi dan dibutuhkan masyarakat. Yang kedua yaitu masalah distribusi, yaitu bagaimana produk itu bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Misalnya, hasil produksi berupa hasil pertanian yang mudah rusak dan busuk, memerlukan alat transportasi yang mendukung untuk segera sampai ke tangan konsumen. Dan yang terakhir yaitu masalah konsumsi. Nah, setelah barang dan jasa ini sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut itu akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi masalah lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Nah, yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu apa yang harus diproduksi, yang kedua bagaimana barang tersebut diproduksi, dan yang terakhir yaitu untuk siapa barang-barang diproduksi. Kemudian bagian yang terakhir yaitu pemecahan masalah pokok perekonomian melalui sistem ekonomi. Nah, hal itu terbagi menjadi 3, yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat atau terpimpin, dan sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi liberal ini sangat mengutamakan kebebasan dalam skala aspek kegiatan ekonomi. Kemudian sistem ekonomi terpusat atau terpimpin itu merupakan kebalikan dari sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini tidak diatur oleh pemerintah, sehingga sistem ekonomi terpimpin atau terpusat adalah sistem ekonomi yang segala macam kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah dan masyarakat itu wajib mematuhi dan mengikuti semua kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang mengambil kebaikan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Terdapat peran swasta dan juga peran pemerintah untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menghendaki campur tangan pemerintah dan peran swasta maupun individu dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Sekian video pembelajaran dari saya, terima kasih.